Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Destur dari kelas 10 IPS. Hari ini akan membahas tentang hubungan sosial. Pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Seperti contohnya, mengajar di kelas dan bergotong royong menanam tanaman. Hakikat interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi, baik formal maupun informal, baik langsung atau tidak langsung. Contoh interaksi sosial, kerjasama antar anggota kelompok sepak bola, hubungan kerjasama. Debat calon presiden, hubungan konflik. Tawar-menawar antar penjual dan pembeli, informal. Dan pernikahan antar ras, informal. Syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Sujono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial. Kata kontak berasal dari bahasa Latin cum, berarti bersama, dan tangere, berarti menyentuh. Jadi kontak berarti bersama-sama menyentuh. Secara sosiologis, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik. Sebab dapat dilakukan dengan orang lain tanpa menyentuh. Seperti menelpon, Karena itu hubungan fisik bukan syarat terjadinya interaksi sosial. Sifat kontak sosial. 1. Kontak sosial dapat bersifat positif maupun negatif. Kontak sosial positif dapat mengarah ke kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif dapat membawa ke arah pertentangan atau konflik. 2. Kontak sosial dapat bersifat primer maupun sekunder. Kontak sosial primer terjadi jika para peserta bertatap muka secara langsung, sementara konflik sosial sekunder terjadi melalui perantara. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antar dua orang atau lebih sehingga pesan yang masuk dapat dipahami. Kontak sosial dapat terjadi tanpa komunikasi. Contohnya, seorang berbicara bahasa Batak pada orang yang hanya mengerti bahasa Sunda. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. 1. Imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk. Misalnya gaya bicara, tingkah laku, adat kebiasaan dan pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Imitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam interaksi sosial, itu mendorong seseorang untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya, seorang anak akan meniru orang dewasa yang menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan. Namun imitasi juga dapat membawa pengaruh negatif. Contohnya, seorang anak meniru ayahnya yang merokok. 2. Sugesti. Sugesti berlangsung ketika seorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir rasional. Ia akan langsung menerima segala anjuran atau nasihat yang diberikan dan meyakini kebenarannya. 3. Identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Contohnya, ketika seorang pemain bulu tangkis menyukai idolanya, ia akan melakukan gaya yang dilakukan idolanya secara keseluruhan. 4. Simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu 1. Proses asosiatif mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. 2. Proses disosiatif yang disebut juga proses oposisi. Cara melawan seorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. 3. Kerjasama. Kerjasama didefinisikan sebagai usaha bersama. Interaksi sosial.
Akomodasi. Akomodasi memiliki dua pengertian, yakni sebagai keadaan dan sebagai proses. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu, antar kelompok, berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Akomodasi sebagai proses mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar tercipta keseimbangan. Asimilasi. Asimilasi merupakan usaha mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan tujuan bersama. Apabila dua kelompok melakukan asimilasi, maka batas-batas antar kelompok akan hilang dan kedua melebur menjadi satu kelompok yang baru. Akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk satu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadiannya masing-masing. Contohnya adalah masjid yang dibangun dengan dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Cina dan Islam. Persaingan yang bersifat disosiatif. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu ciri dari persaingan adalah perjuangan yang dilakukan secara damai dan sportif. Fair play, artinya persaingan selalu menjunjung tinggi batasan dan aturan. Kontroversi pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Kontroversi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, dan keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Kontroversi cenderung bersifat rahasia. Perang dingin merupakan salah satu contoh kontroversi, karena tujuannya membuat lawan tidak tenang atau resah. Dalam hal ini, lawan tidak diserang secara fisik tetapi secara psikologis. Pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Biasanya konflik disertai dengan ancaman atau kekerasan. Contohnya adalah demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.